Halo guys, kembali lagi sama aku Jamaluddin anaknya Jenderal. Pada kesempatan hari ini, waduh, formal banget ya. Ketemu lagi sama Evi. Ya, hei. Jangan Ebi apa? Ah, channelmu Evi ya, Evi Iya, ya. enggak kan biasanya dipanggilnya Febri, kalau enggak Maya, bukan Ebi. Jadi kita mau apa ya? Bahas sharing-sharing ya tentang menuju ya, hari insya Allah ya. Bismillah. Jadi kita insya Allah kurang 3 atau 4 bulan lagi ke depan 4 bulan akan menuju ke jenjang lebih serius insya Allah. Ya. Oke. Gimana kesan-kesannya? Kesan apa? Ya ini menuju hari bulan. Deg-degan enggak coba? Nah, ngomong deg-degan, kita bahas ulang ya yang masalah lamaran. Dulu pas lamaran ya deg-degan. Apa perasaannya apa tuh sampai Ya. berkaca-kaca? Apa ya janjian ini? Iya Acting. Sampai Enggak. berkaca-kaca loh. Enggak. Sambil ngerokok lah ya. Jangan apa? Cepetan gimana? Jadi pas lamaran itu ya sebenarnya sakral, terus deg-degan pasti ya, karena itu suatu yang tidak mungkin tadinya menjadi kemungkinan. Terus saat ngomong juga dulu terbata-bata gitu. Padahal sebelumnya tuh udah latihan apa belum itu? Sebenarnya udah latihan di depan kaca ya. Masa? Serius. Katanya waktu di chat katanya ala udah nanti tuh di sana lancar. Mau ngomongnya kayak gitu tanpa latihan. Ya, Bilang. itu kan biar membangun suasana semakin tidak deg-degan. Lah itu kata-kata itu terinspirasi dari mana? Dari orang tua kah? Atau dari diri sendiri kah? Ngarang atau cari di Google? Kalau itu sih dulu pernah lihat di TikTok kalau nggak salah. Serius, ini lihat di TikTok terus buat contoh lah, oh kayak gini ternyata omongannya. Akhirnya cari-cari lagi di Google, di internet, ternyata TikTok tuh juga ambil dari internet. Iya, Gitu. rata-rata gitu. Kalau aku sih ya, itu niatnya pengennya sama kayak pernah lihat di TikTok kayak gitu ya. Jadi tuh yang perempuan itu membaca dulu ada naskahnya loh, awal mula ketemu gimana, terus kemudian Setuju. bisanya langsung lamaran, terus habis itu alasannya kenapa nerima itu dijabarin semua. Itu kalau lihat di TikTok kayak gitu ya. Itu. Nah, tapi kemarin berhubung katanya durasi ya, pengennya yang simple aja dari pihak keluarga, entah itu keluarganya aku atau keluarganya dia, itu pengennya tuh yang simpel aja gitu loh. Jadi akhirnya aku tuh memutuskan buat ya udahlah seadanya aja lah, dibuat ringkes banget, benar-benar ringkes ya. Soalnya katanya takutnya bahkan gugup, katanya gitu. Ya sebenarnya sih kalau membaca teks itu, dalam teks itu kayak gitu kayaknya nggak gugup sih, cuman katanya untuk mempersingkat waktu aja. Jadinya yang simpel aja, udah nggak usah kepanjangan, yang penting maknanya jelas. Akhirnya ya udah dipersingkat akhirnya itu. Ya jadi ada yang belum tahu kalau aku sama Evi tuh udah pertunangan di tanggal 20 Februari. 15 itu tanggal apa aja? Iya, tanggal 20 Februari tahun 2022. Dan awal ketemu itu Kapan? Juni kayak kalau nggak salah loh. Iya. Juni itu tanggal 15 itu pas lagi nembaknya. Tapi ketemunya itu tanggal 10 Juni itu pertama kali di alun-alun. Beda ya sama ketemu di rumah. Yeah. Kalau ketemu di rumah sih mungkin nggak terlalu ini ya, kayak
nggak ketemu banget ya, kayak cuman dia aja masih jaim gitu loh. Aku lihat dia Ya di depan nanti tak rumahnya. kasih itu ya foto awal kali ketemu nih di sini. Di sini. Iya, apa masih ada Di sih? sini. Di Instagram. Ada di sini nanti. Jangan sih, aib. Itu aib. Biar subscribernya ini pada tahu loh. Oh, jadi dulu Jamaluddin anaknya jenderal. Nah, gitu. Terus apa lagi? Oh iya, Apa? sekarang kan alhamdulillah udah satu kerjaan sama Ebi hampir berapa? 4 bulan, 3 bulan. 3 kurang lebih ya 3 bulan 3 lah. bulan lah sekitar kita kurang udah lebih satu ya. kerjaan. Ya alhamdulillahnya dari kita yang dulu SD, SD nggak SMP, bareng. SMA, kuliah kita nggak bareng, Nggak akhirnya bareng. barengnya di pekerjaan satu kantor. Ya, Dilalahnya rezeki. dilalahnya Dilalahnya rezeki. rezeki. Iya. Memang ya kalau niat baik kita, kalau misalnya kita kan mau nikah ya, awalnya kita nggak merencanakan buat nikah dulu di saat di umur yang muda itu enggak ya, nggak Ya, kepikiran nggak sama kepikiran. sekali loh. Belas nggak kepikiran. Bila sama sekali kita mikirnya kerja dulu Mm-mm. 2 tahun atau 3 tahun setelah kerja baru ya. Tapi ini benar-benar kayak dadakan ya ibaratnya. Dadakan banget. Mm-mm. Nah, ketika saat aku tuh lulus, nah lulus itu bulan September ya kalau aku September 2021 dan alhamdulillahnya tahun 2022 bulan Januari itu langsung dapat kerjaan sama kan kayak Mamas juga ya, Ya. dapat kerjaan, dia juga langsung dapat kerjaan ya. Nah saat sebelum kita dapat kerjaan itu memang udah kepikiran buat lamaran dulu ya, belum mikir nikah tapi kita Belum. mikir ya udahlah udah sama-sama lulus lamaran dulu biar lebih serius, intinya kayak gitu. Nah kemudian saat kita udah kerja udah lamaran terus tiba-tiba ada kepikiran nikah apa ya kayak gitu. Ya, ada kepikiran sebenarnya kayak gitu. kata-kata nikah itu buat mainan awalnya. Awalnya kayak gitu. Dari aku sendiri pribadi emang apa ya namanya ya, iseng-iseng aja lah ya. Kan juga dari teman-teman kita banyak yang udah married, nikah. Ya akhirnya iseng-iseng aja lah. Jajal kayak kepriwe eksperimen nih. Ebi mau nggak ya kalau diajak nikah ya? Taunya mau beneran. Akhirnya karena Ebi udah mau, akhirnya aku pribadi ngomong ke orang tua, pertama ke ayah, ke orang tua, terus kedua ke ibu, ke mama, bilang beneran mau. Terus udah tahu belum resikonya? Ya insya Allah lah. Akhirnya aku udah ngomong ke orang tuaku, akhirnya aku ngabarin ke Ebi, terus Ebi ngabarin ke orang tua, katanya Jamal dan keluarga mau datang malam-malam untuk silaturahmi dan lain-lain untuk membicarakan hal lamaran yang serius gitu. Dan alhamdulillah kita udah fitting baju ya, tapi belum diupload, besok lah kita upload untuk fitting bajunya. Ada sebenarnya fotonya di sini Kan fotonya toh. iya, Kita nggak sempat ngerekam ya karena waktu itu tuh memang udah keburu apa sih yang namanya, itu juga kita fittingnya awalnya banget, dadakan lah karena awalnya tuh kayak cuman buat apa ya, nentuin apa ya, nentuin itu baju jadi atau enggaknya. dan ternyata sekalian ditawarin mau fitting sekalian apa enggak, ya udah akhirnya fitting sekalian Fitting tuh. sekalian, tapi Sebagai- besok kita mau fitting lagi untuk karena kan biasa badan semakin membesar atau Nah. semakin mengurus, besok kita fitting Iya. lagi gitu. Juga yang namanya cewek kan ribet ya, kadang itu berubah pikiran. Misalnya sekarang cocoknya sama gaun itu, nanti 1 bulan atau 2 bulan ke depan itu berubah lagi. Betul. Ada yang baru, pengen yang ini. Nah itu kemungkinan besar terjadi itu kalau cewek ya. Nah maka dari itu waktu kemarin fitting itu tanya dulu ke MUA-nya, Mbak bisa nggak kalau misalnya sewaktu-waktu saya berubah pikiran terus ganti. Terus kata sananya ya boleh Mbak, asalkan jangan terlalu mendadak waktunya, paling enggak ya hamin 1 bulan itu datang lagi kalau misalnya mau berubah pikiran gitu Ya. Soalnya takutnya keboking sama orang lain gitu. Betul, karena untuk yang kita booking ini memang super duper rame Banget sih. banget. Kemarin kita fitting terus kita ngobrol-ngobrol sama MUA ya, Tukang riasnya lah tukang intinya kayak rias gitu loh ya.
itu emang kita datang, ada lagi yang datang 3 sampai 4 orang untuk Banyak. ya ngobrol buat sharing-sharing untuk besoknya gimana gitu di MUA gitu ya. Kemarin banyak ya sebenarnya yang dibahas di MUA-nya itu. Ya dari misalnya tanggal ini fix apa enggak tanggalnya, terus habis itu jam akadnya mau jam berapa, Ya, jam betul. jejernya ya. Karena kan kita mutusin buat pakai adat Jawa, Jawa ya, kita pakai adat Jawa untuk besok buat apa namanya ini akad akadnya. akadnya. Resepsinya lah, Resepsi, habis akad, iya. terus habis itu nanti kita pakai prosesi adat. Pakai prosesi adat. Kalau dari prosesi adat sih itu keinginan aku sendiri lah ya. Sebenarnya dari aku tuh nggak Nggak ribet, kepengen. nggak pengen karena ribet pakai prosesi adat gitu. Nah, kenapa aku tuh kepengen banget pakai prosesi adat? Nah, itu ada alasannya. Yang pertama ya, karena aku berhubung lulusan dari prodi sejarah Ya, ya. betul. Nah, rasanya tuh pengen banget gitu loh, kayak melestarikan adat yang ada, intinya kayak gitu. Nah, maka dari itu gimana caranya kita buat melestarikan itu? Ya, salah satunya kalau kita nikah ya pakai pakaian adat lah, melestarikan tradisi ya. Walaupun sekarang kan memang orang-orang nikahnya udah pakai yang modern kayak gitu ya. Pakainya memang kita ada yang modern ya. Ada. Untuk baju ketiga, Kedua dan ketiga ya. kalau pertama itu kan pertama. pakainya putih ya, Putih. karena akad. Kemudian yang kedua baru itu nanti kita pakai prosesi adat ya. Ada Jawa nih, khususnya Jawa Tengah. Kemudian nanti yang ketiga, nah itu baru kita pakai yang bebas ya, atau yang lebih modern. Jadi kita tuh pakai dua. Yang pertama itu yang adat ya, biar tujuannya itu untuk melestarikan budaya. Terus yang kedua itu kita pakai yang modern, biar kita juga terkesannya itu nggak kelihatan ketinggalan zaman, intinya kayak gitu. Ya gitu. Pakainya 3 baju sekaligus ya. Ini maaf ya obrolan kita ngalor ngidul ya karena kita nggak ada konten sebenarnya. Ya intinya itu kita sharing-sharing lah. Ya, ini ya. namanya sharing. Soalnya kan kadang kan banyak lah ya teman kita yang tanya, gimana persiapannya menuju hari H, gimana udah fitting atau belum, persiapannya sampai mana, udah beli souvenir atau belum. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan itu banyak lah. Nah, maka dari itu kita niatan buat konten ini biar ada yang nonton gitu loh. Oh, persiapannya udah sampai sini, oh gini-gini, udah tahu, yang nonton tuh udah tahu gitu. Sebenarnya banyak ya yang tanya-tanya gitu, tapi tidak melalui Instagram atau WA karena biasa yang tanya-tanya adalah teman-teman dekat atau teman-teman kantor atau teman-teman sekolah gitu. Jadi nggak lewat WA atau DM gitu. Jadi secara langsung atau personal. Sering banget ya, Iya. banget kayak gitu. Terus sampai mana persiapannya si Mal? Itu temenan apa jadi korebi? Nah, iya itu sering banget ditanyain. Terus ada juga beberapa pertanyaan yang mungkin bikin kita nggak enak ya. Tapi ya kita tetap aja sih, kalau misalnya dengar pernyataan itu tetap aja dibawa happy aja. Oh ya udah nggak apa-apa, namanya juga persepsi orang itu kan berbeda ya. Ada memang beberapa yang ngomong kayak gini, yakin mau nikah muda. Nah ada yang seperti itu. Emang aku biasa. udah siap. Nah mesti kayak gitu. Sebenarnya awalnya emang kita nggak yakin, tapi kita berusaha untuk meyakinkan orang tua kita gitu. Dan kita juga intinya mengandalkan satu prinsip ya. Katanya kalau misalnya udah nikah itu rezeki pasti selalu ada ya. Intinya kayak gitu sih, kita mengandalkan itu. Yang penting kan kita udah lulus, udah kerja ya kan, udah bisa. Intinya orang tua tuh udah rasanya udah ayem lah kalau kita udah lulus. Ya memang dulu sih sebelum kita lulus kan memang ada yang bilang ya, menjadi beban orang tua. Kenapa sih nggak nikah dulu? Itu ada waktu kita belum lulus kuliah ya. Tapi kan kita mikirnya yang pertama itu bahagiain orang tua dulu lah, lulus dulu paling enggak. Terus habis lulus kerja dulu ya, biar orang tua itu ayem lah. Kalau orang tua itu udah nguliahin anaknya sampai lulus terus udah kerja, itu kan otomatis
ayem kan jadinya orang Iya. tua ya. Betul. Nah otomatis orang tua itu bisa ngelepas anaknya, oh ya silakan terserah kamu, habis itu kamu mau ngapain, kan kita ibaratnya udah dewasa, Iya. kita berhak menentukan Pilihan. pilihan kita sendiri gitu loh, kayak gitu. Gitu aja ya, sharing-sharing kita berdua terkait ya perjalanan hidup, terus ini persiapan nikah ya, sama insya Allah besok kalau sempat waktu kita akan ngupload fitting baju dan lain-lain. Oke, jangan lupa teman-teman untuk tinggalkan komen, terus share video ini kalau kalian memang suka. Kalau tidak suka ya nggak usah, nggak apa-apa ya, karena kita mah nggak ngemis-ngemis, tapi Yang- kita mencari. Yang penting itu ya doanya, Iya, yang penting doa. doanya Betul. itu yang baik-baik intinya lah Betul, ya. betul. Jangan mikirnya tuh yakin nikah muda Ini takutnya- tuh mau closing ngomong baik. ya enggak, Ya maksudnya wis. itu pesan ya, satu Ya. pesan sebelum closing. Betul. Tolong doain yang baik-baik ya, jangan ngomongnya itu apa siap nikah muda bla 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 bla, atau walaupun niatnya bercanda ya, tapi ya kalau bisa ya bercandanya tetap doanya yang baik-baik lah, Ya, jangan ya betul. sampai yang buruk-buruk, jangan sampai ngomong pisah lah, cerai lah atau apa, jangan sampai ya, nauzubillah min zalik ya, jangan sampai. Oke? Oke. Oke. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Subscribe. Agar teman subscribe channel ini biar semakin berkembang. Oke. See you.